Bentuk globalisasi ekonomi. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal. Ada 5 bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Perusahaan yang sering melakukan globalisasi produksi biasanya adalah mereka yang bergerak di industri manufaktur. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan manufaktur kelas dunia mendirikan pabriknya di Indonesia. Yang kedua itu globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman, perusahaan global juga bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Kemudian ada globalisasi tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatannya. Namun sayangnya hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa SDM yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara mayoritas tenaga dari negara berkembang atau negara tempat produksi hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerjaan kasar saja. Selanjutnya, globalisasi jaringan informasi. Kemajuan teknologi menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Masuknya brand internasional ternama di bidang fashion dan kuliner pun pada akhirnya menjadi selera global. Hal inilah yang kini sangat terasa di Indonesia. Bahkan tak hanya di perkotaan, masyarakat di pedesaan pun merasa lebih bangga memakai atau mengkonsumsi merek internasional daripada produksi lokal. Yang terakhir, globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingannya. Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan global, berbagai isu semakin bermunculan, seperti hak kekayaan intelektual, pelanggaran hukum dalam e-commerce, kontrak elektronik, perlindungan konsumen di dunia maya, serta beragam permasalahan lainnya. Sekian penjelasan materi bentuk globalisasi ekonomi dari saya. Terima kasih.